Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi nih dengan aku Sarika Angga ini, dimana pada kali ini kita akan membahas mengenai seputar perkuliahan. Teman-teman, sebelum aku akan membahas pada materi video kita kali ini, aku minta tolong kepada teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ya jika video ini bermanfaat. Nah, teman-teman, pada video kali ini aku akan sharing kepada teman-teman semuanya bagaimana cara untuk mendapatkan nilai atau IP yang tinggi selama perkuliahan dan nantinya akan berakhir kepada cum laude di akhir perkuliahan setelah ketika kalian menyandang gelar sarjana. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita telah memasuki dunia perkuliahan, tentu saja sistem dan metode pembelajaran akan berbeda selama kita di sekolah dulu. Sebelumnya, aku telah membahas di video sebelumnya mengenai perbedaan perkuliahan dengan sekolah. Nah, mulai dari sistem, metode pembelajarannya, dan situasi pembelajarannya tentu sangat berbeda selama kita di perkuliahan. Nah, bagi maba nih, aku teruntukkan video ini dan juga mungkin bagi teman-teman yang masih semester 1 atau semester 2 yang mungkin masih bisa mengejar bagaimana proses kita belajar untuk mendapatkan nilai terbaik nantinya selama di perkuliahan. Tentunya kalau kita di perkuliahan itu kita akan mengejar yang namanya IP, itu artinya adalah indeks prestasi. Nah, yang kedua itu adanya IPK atau indeks prestasi kumulatif. Tentu untuk mendapatkan IP dan IPK tertinggi tersebut, kita harus melewati proses perkuliahan dengan sebaik mungkin. Nah, lantas ketika kita telah di akhir wisuda nanti, teman-teman yang memang akan mendapatkan nilai yang baik dan mengikuti proses perkuliahan dengan sebaik mungkin dan telah berusaha menjalani perkuliahan dengan aktif, mengerjakan tugas, maka teman-teman akan nantinya dapat bergelar cum laude pada saat wisuda. Tentu teman-teman yang ketika di wisuda nanti berharap ya, dan bukan cuma berharap, kita semuanya menginginkan untuk bisa mendapatkan gelar cum laude nantinya ketika wisuda. Nah, oleh karena itu di sini aku akan sharing kepada teman-teman bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan nilai atau IP yang tinggi dan dapat bergelar cum laude nantinya ketika ada perkuliahan. Yang pertama adalah dari segi keaktifan teman-teman. Nah, teman-teman, selama di perkuliahan tersebut kita dituntut untuk aktif. Kita jangan sekedar perkuliahan itu kita masuk, lalu kita duduk mendengarkan dosen menjelaskan tanpa adanya keaktifan dan interaksi di kelas dengan dosen, itu hanyalah sia-sia teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman telah masuk ke dalam kelas, saran kepada teman-teman agar untuk aktif bertanya di kelas tersebut. Apalagi ketika dosen menjelaskan, teman-teman harus senantiasa memberikan respon terhadap materi yang telah dijelaskan oleh dosen tersebut. Teman-teman, kebanyakan tipikal dosen itu adalah suka kepada mahasiswanya yang mengajukan pertanyaan kepadanya, karena itu merasa beliau lebih tertantang dan beranggapan bahwa siswa ini memang belajar sebelum mengikuti kelas dengan beliau gitu. Nah, jadi teman-teman ketika telah berada di dalam kelas diharapkan untuk selalu bertanya terkait materi yang sedang dijelaskan oleh dosen tersebut gitu, dan teman-teman dapat memberikan pertanyaan maupun nantinya bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya di dalam kelas tersebut. Nah, dengan keaktifan tersebut itu merupakan poin plus buat teman-teman yang nantinya akan menjadi celengan nilai di akhir semester nanti. Itu merupakan nilai plus atau penilaian khusus bagi dosen. Nah, akhirnya teman-teman akan ditandai nantinya, dan ada beberapa dosen yang memang dia dikhususkan ada penilaian tersendiri nih bagi nama-nama mahasiswanya yang sering aktif bertanya. Nah, jadi teman-teman nantinya akan dapat nilai tambahan ketika aktif di dalam kelas tersebut. Nah, itulah poin pertamanya. Nah, poin yang kedua, agar mendapatkan nilai tertinggi selama di perkuliahan itu adalah teman-teman harus mengerjakan tugas. Oke teman-teman, nah ini adalah salah satu spesialis dari perkuliahan ya, dimana nilai tugas itu merupakan nilai yang sangat besar bobotnya ketika di perkuliahan. Bahkan nilai tugas ini sampai 50%, artinya setengah dari penilaian keseluruhan. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin selamat IP-nya di akhir semester nanti, walaupun teman-teman secara kemampuan akademik dalam pembelajaran kurang, teman-teman cukup untuk mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Teman-teman jangan pernah melampaui batas deadline tugas yang diberikan oleh dosen tersebut. Ketika hari itu dikasih tugas, aku sarankan kepada teman-teman segera mungkin mengerjakan tugas di hari pertama atau hari kedua pengumpulan tugas tersebut, agar teman-teman yang mengumpulkan tugas di awal-awal nih ketimbang dari teman-teman yang di akhir, itu merupakan nilai plus juga teman-teman. Nah, juga
setiap dosen itu dia memiliki peraturan di dalam kelas masing-masing gitu. Ada yang dosennya memberikan nilai kepada mahasiswanya yang mengumpulkan tugas lebih cepat itu akan mendapatkan nilai tambahan ketimbang dari teman-temannya yang mengumpulkan telat. Terlepas dari benar atau salahnya tugas, yang penting teman-teman mengerjakan tugas di awal waktu dan tidak telat, teman-teman. Nah, yang kedua, jangan teman-teman abaikan bobot dari masing-masing tugas tersebut gitu. Bilang tugas yang diberikan itu ada rada sulit gitu, tapi teman-teman jangan pernah sesekali meninggalkan tugas yang diberikan oleh dosen. Teman-teman dapat berdiskusi dengan teman-temannya, membentuk suatu kelompok, dan berdiskusi mengenai tugas tersebut agar nantinya teman-teman dapat mengumpulkan tugas dengan baik dan di awal waktu gitu. Nah, jadi pertimbangan dosen dalam pemberian tugas pada pemberian nilai nantinya itu berpengaruh kepada tugas teman-teman sekalian gitu. Nah, itulah beda antara perkuliahan dengan sekolah, teman-teman, di mana perkuliahan ini sangat menitikberatkan kepada tugas gitu, karena tugas ini membuat kita lebih dengan tugas tersebut kita akan mengulang materi pembelajaran di rumah, dan dengan tugas teman-teman akan nantinya dapat memberi jurnal. Nah, kebanyakan tugas yang diberikan oleh dosen itu kalau di awal-awal itu udah berupa catatan. Artinya teman-teman harus mempersiapkan satu catatan untuk masing-masing satu mata kuliah. Karena ketika dosen di akhir semester nanti, terkadang kebanyakan dosen tersebut mereka meminta dikumpulkan catatan masing-masing materi tersebut gitu. Nah, jadi jangan sampai teman-teman keteteran nantinya karena tidak ada catatan. Nah, aku sudah melewati ada satu dosen yang memang di akhir semester tersebut beliau meminta dikumpulkan catatan untuk sebagai bukti tugas kita. Nah, jadi teman-teman, aku harapkan kepada teman-teman jangan pernah mengabaikan tugas selama di perkuliahan, apalagi sampai batas deadline-nya terlambat gitu ya. Jadi kalian harus mengerjakan tugas di awal-awal waktu dan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Nah, teman-teman, poin yang ketiga ketika teman-teman ingin mendapatkan nilai yang terbaik selama di perkuliahan adalah dekat dengan dosen. Nah, dekat dengan dosen dengan cara apa nih? Nah, dekat dengan dosen tersebut itu mencakup yang poin pertama tadi. Ketika teman-teman aktif di kelas, teman-teman akan dapat pandangan tersendiri dari dosen gitu. Sehingga ketika teman-teman sudah aktif bertanya dan menjawab pertanyaan diskusi kelompok juga di kelas, maka teman-teman memiliki connection tersendiri dengan dosen tersebut. Nah, jadi ketika dosen tersebut masuk ke dalam kelas, dosen ini sudah tahu, oh si A, si B ini biasanya sudah aktif gitu, dan nama teman-teman sudah tersimpan di otaknya gitu. Nah, jadi ketika pemberian nilai nanti mereka akan subjektif gitu, karena sudah tahu dengan teman-teman semuanya. Nah, jadi ketika teman-teman aktif, teman-teman akan dekat dengan dosen, dan dengan kedekatan dosen teman-teman akan dapat mempermudah nilai. Dan cara yang kedua dekat dengan dosen itu adalah teman-teman harus ikut organisasi. Nah, teman-teman, organisasi tentu di perkuliahan itu sangat beragam ya, mulai dari tingkat jurusannya, tingkat fakultasnya, dan tingkat univnya gitu. Nah, jadi teman-teman di awal semester aku sarankan untuk ikut organisasi HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, jadi teman-teman ikuti saja organisasi tingkat jurusannya. Nah, dengan tersebut biasanya teman-teman akan lebih banyak celah untuk bisa dekat dengan dosen, karena kebanyakan dosen tersebut juga ikut berperan andil dalam organisasi tersebut, dan bahkan dosen tersebut lah yang memimpin suatu organisasi di perkuliahan. Nah, jadi ketika teman-teman nih ikut organisasi, otomatis teman-teman akan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus, dan nantinya akan mengantar surat menyurat, administrasi, dan juga biaya-biaya ketika akan diadakan suatu acara. Maka teman-teman akan banyak bertemu dan berinteraksi dengan dosen-dosen, dan terutama dengan dosen-dosen terpenting di jurusan tersebut. Nah, jadi ketika teman-teman sudah dekat dengan dosen, otomatis kalian akan dikenal dan mendapat label oleh dosen tersebut, dan teman-teman akan dapat diberikan keringanan. Kayak misalnya ketika teman-teman tidak masuk hari ini karena ada ikut organisasi, maka akan diizinkan oleh dosen tersebut. Nah, jadi kebanyakan nih teman-teman nih yang sudah ikut organisasi, apalagi itu di tingkat skala BEM gitu ya, rata-rata mereka nilainya tinggi gitu, walaupun mereka dalam segi akademiknya agak tidak terlalu aktif, tetapi karena mereka sudah mendapatkan label nama organisasi gitu ya, nah mereka mendapatkan kedekatan tersendiri dengan dosen ya, jadi ibaratnya orlam ya, orang dalam gitu. Nah, jadi begitulah ketika
kita sudah mendapatkan komunikasi yang baik dengan dosen, maka itu merupakan suatu celah untuk kita untuk bisa mendapatkan nilai yang baik nantinya. Setidaknya dosen tersebut akan memberikan keringanan kepada teman-teman dengan cara yang baik gitu. Misalnya, tolong kerjakan ya tugasnya karena tugas ini belum dikumpulkan, ibu kasih waktu gitu. Nah, itulah keringanan hati dosen ketika teman-teman sudah dekat dengan dosen gitu. Nah teman-teman, jadi itulah 4 poin dari aku bagaimana caranya teman-teman agar bisa mendapatkan nilai atau IP yang tinggi selama di perkuliahan nanti. Nah ketika teman-teman memang konsisten dari semester awal hingga semester akhir nantinya, itu aktif bertanya di kelas, mengerjakan tugas, dekat dengan dosen dengan cara ikut organisasi, maka teman-teman akan mendapatkan IP yang bagus, misalnya di atas 3,5 dan bahkan mencapai 3,8 ke atas. Nah dalam artian teman-teman berada di dalam yang lurus dan selama perkuliahan, maka teman-teman akan mendapatkan hasil terbaik nantinya. Nah jadi teman-teman, sesekali dalam perkuliahan jangan pernah melakukan kesalahan atau lagi berurusan yang salah dengan dosen tersebut ya, karena ketika kita telah berurusan dengan dosen, maka kita akan dapat penilaian yang buruk dari dosen dan bahkan kita akan dapat mengulang perkuliahan selama 1 semester lagi, atau teman-teman akan mengulang lagi mengambil mata kuliah tersebut dikarenakan tidak lulus di mata kuliah bersangkutan. Nah jadi teman-teman ikuti saja perkuliahan dengan baik, jangan sekali melakukan kesalahan, melakukan pertikaian, dan bahkan jangan sampai salah pertemanan, pergaulan selama perkuliahan yang membuat teman-teman itu salah arah. Nah, tetapi carilah organisasi yang membuat teman-teman itu tersebut dapat bertumbuh, dan teman-teman dapat mengenal lingkungan lebih baik lagi dan berproses di sana gitu. Dengan begitu perkuliahan yang teman-teman jalani akan terasa manfaatnya. Dan ketika teman-teman ikut organisasi, teman-teman itu akan banyak mendapatkan informasi-informasi di luar sana. Teman-teman akan dibawa akan kegiatan-kegiatan apa saja untuk di luar sana sebagai perwakilan jurusan ataupun perwakilan kampus nantinya. Nah, jadi pilihlah organisasi yang benar-benar organisasi tersebut dapat mencetak anggota-anggotanya menjadi organisasi yang berpotensi nantinya, dan juga kita dapat tumbuh dan berkembang dalam organisasi tersebut. Nah, jadi teman-teman ketika akan ikut organisasi, tanyalah dulu kepada cuttingnya, survei dulu organisasi ini seperti apa, apakah ini akan memberatkan perkuliahan, apakah akan mengganggu perkuliahan, atau malah sebaliknya, organisasi ini sangat recommended untuk mahasiswa baru, dan organisasi ini akan memberikan berbagai macam kesempatan untuk mahasiswanya untuk berproses, bertumbuh menjadi lebih baik lagi, dan di dalam organisasi tersebut diajarkan berbagai macam materi yang nantinya teman-teman sudah mempunyai bekal ketika dalam masuk perkuliahan. Nah, jadi itulah saran dari aku untuk teman-teman semuanya dalam mengikuti perkuliahan, terutama kepada maba nih mahasiswa baru. Semoga teman-teman semuanya semangat dari awal hingga akhir menjalani perkuliahan dan mendapatkan hasil yang terbaik setiap semesternya dan mendapatkan gelar cum laude nantinya di akhir. Dan juga di akhir perkuliahan teman-teman juga dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan teman-teman inginkan karena telah melewati masa-masa perkuliahan tersebut dengan baik dan tidak menyeleweng dari ketetapan yang telah ada, dan teman-teman menjadi mahasiswa yang berguna bagi nusa dan bangsa dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi itulah teman-teman, semoga dengan perkuliahan teman-teman semuanya menjadi lebih orang yang berwawasan, berpendidikan, berkarakter terutama ya teman-teman, karena puncak dari dan hasil dari pendidikan tersebut adalah karakter. Jadi jangan teman-teman kuliah hanya ikut-ikutan kesini kesana, huru hara, tidak, tapi jadikanlah perkuliahan tersebut membentuk teman-teman menjadi orang yang lebih berkarakter lagi, orang yang lebih cinta akan NKRI lagi gitu, yang memiliki jiwa-jiwa Pancasilanya dan bermanfaat bagi orang sekitar. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang dapat kita bahas. Kalau ada yang ingin komen di kolom komentar, aku persilakan. Dan aku juga minta tolong lagi kepada teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, agar channel aku semakin berkembang. And then thank you for watching teman-teman, telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat dan dapat diambil sisi positifnya ya teman-teman. Sekian, aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.